Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam skandal pagar laut di pantai utara Tangerang itu makin mencurigakan. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asep itu membantah bahwa dia bersedia dan siap membayar denda yang dijatuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 48 miliar. Sampai sekarang Yunihar, pengacara Arsin itu menyatakan kliennya itu belum mengetahui adanya denda itu dan bahkan juga belum ada pemberitahuan. Ya sebenarnya kalau pakai akal sehat aja pun kita nggak perlu pinter juga udah bingung. Bagaimana mungkin tiba-tiba enteng saja Arsin ini membayar denda 48 miliar dan terus ngapain? Dia bangun pagar laut sampai 30,16 kilometer itu. Kurang kerjaan apa? Selain kurang kerjaan juga ini orang gila ya, buang-buang duit miliaran gitu. Dan kemudian kok yang pertanyaan berikutnya, dari mana sih kok dia bisa duitnya banyak banget gitu ya, bayar denda 48 miliar kok kayak orang kayak bayar sayur aja gitu ya. Nah, yang mengejutkan ini malah pengacara Artin kan menyebut Menteri Trenggono itu ngaco gitu ya. Jadi bagaimana ceritanya ini ya? Karena Menteri Kelautan pada rapat kerja dengan Komisi 4 DPR hari Kamis tanggal 27 Februari lalu kan menyatakan Arsin bersama seorang stafnya inisial T itu telah menyatakan kesanggupan dan kesediaan membayar denda tersebut. Gak tahu siapa maksudnya T ini ya, karena yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan 4 orang. Arsin itu bersama dengan sekretaris desa dan kemudian juga ada 2 orang yang disebut sebagai kuasa hukum ini, ternyata notaris, ini ada 2 orang ya yang jadi tersangka. Ya, pernyataan Pak Trenggono ini jelas bukan hanya buat kita itu sangat membagongkan, tapi juga membuat anggota DPR jadi terheran-heran karena ya Arsin kan jabatannya hanya kepala desa gitu. Saya tahu ada kepala desa yang kaya, tapi ya enggak, tapi kalau kepala desa yang kaya atau sangat kaya raya juga enggak kayak Arsin gitu ya. Kok iseng banget bangun pagar laut dan kemudian harus bayar sampai 48 miliar. Karena itu DPR kemudian menduga Menteri Kelautan ini menutup-nutupi dalang di balik pagar laut itu dengan cara menumbalkan Arsin. Makanya kemudian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara mendesak Presiden Prabowo itu mencopot Menteri Kelautan. Nggak becus dan gagal melindungi para nelayan. Perkembangan kasus pagar laut Tangerang ini sejak awal memang mencurigakan. Sebenarnya lebih tepatnya bukan perkembangan ya, penanganan kasus ini memang sejak mencurigakan. Yang membuat curiga memang Kementerian Kelautan dan juga kemudian aparat penegak hukum. Itu mulai dari KPK, Jaksa Agung, dan kepolisian yang lihat kasus itu kok anteng saja gitu ya. Netizen, para aktivis, media, dan bahkan anggota DPR mencurigai kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi karena ada keterlibatan korporasi besar yang menjadi cukong politik dan kekuasaan. Makanya ya nggak ada yang berani nyentuh gitu. Memang berani nyentuh kalau selama ini dia cukongnya gitu. Ya Arsin aja lah cukup yang ditumbalkan begitu. Nanti kan juga asal dibereskan urusan Arsin kan juga dia tenang-tenang saja lah gitu ya. Ketika kasus ini mulai heboh, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono itu kan menyebut bahwa pembangunan pagar itu dilakukan oleh para nelayan dengan cara swasembada. Dan alasan Trenggono itu katanya kan sudah ada yang mengaku ya, sekelompok anak muda yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura yang tadinya disebut oleh media bahwa mereka yang mengaku membangun pagar laut, dan banyak juga orang yang terheran-heran. Tapi belakangan setelah itu heboh, dia menyatakan mereka tidak pernah mengaku membangun pagar itu, tapi mereka katanya turun ke lapangan melakukan semacam investigasi kuesioner gitu. Mereka menyebutkan bertanya kepada para nelayan, katanya mereka itu mengaku mereka membangun itu dengan cara swasembada. Tapi kan penjelasan ini itu langsung terbantahkan karena para nelayan di situ itu pada protes semua. Kenapa ya? Karena dengan pagar laut itu kan membuat mereka susah kehidupannya. Penghasilan mereka jadi menurun, kemudian kelompok-kelompok nelayan itu kesulitan untuk turun ke lapangan karena ke laut karena mereka harus mutar jauh, dan kemudian kalau malam hari mereka juga takut kalau perahunya rusak karena nabrak pagar itu. Jadi pokoknya dari berbagai penjelasan nelayan nggak mungkin kalau mereka sendiri yang membangun itu. Ini jelas anak-anak ini kan cuman orang bayaran saja yang disuruh ngaku untuk suruh ngaku-ngaku untuk menutupi ya para cukong-cukong besar yang ada di balik itu semua. Nggak usah jadi orang pinter deh, apalagi sampai jadi menteri gitu. Penjelasan itu nggak masuk akal ya.
Dan semakin tidak masuk akal itu kan ketika kemudian kemudian ketika itu dibongkar oleh Angkatan Laut, bahkan itu Kementerian Kelautan itu protes, katanya itu barang bukti kok dibongkar begitu ya. Itu Pak Trenggono itu baru kemudian nyerah, menyatakan dia akan melakukan pembongkaran setelah dipanggil oleh Pak Prabowo. Kan kenapa? Karena setelah itu dibongkar dan itu jelas adalah perintah dari Pak Prabowo, kan Menteri Kelautan tetap menyatakan masih melawan itu dengan menyatakan itu alat bukti gitu ya. Tetapi walaupun mengalah mau bersedia membongkar pagar laut, setelah bertemu Pak Prabowo juga saya mencatat Menteri Kelautan tetap menyatakan bahwa itu yang membangun itu adalah para nelayan. Ini kan benar-benar nggak masuk ke akal ya. Nah, meskipun banyak yang sudah jengkel, tapi publik itu masih menaruh harapan ya. Ini tentu saja satu ketegasan dari Menteri ATR Nusron Wahid dan juga Presiden Prabowo yang dengan tegas memerintahkan pembongkaran dan itu kemudian diusut kasusnya itu. Nusron ini memang sejak awal yang harus kita beri apresiasi karena dia yang membongkar bahwa di situ ternyata memang ada, dia mengakui secara terbuka. Akhirnya di situ ada SHGB, ada SHM dan katanya itu melibatkan para buahnya di level bawah dan kemudian juga udah mengambil tindakan tegas. Bahkan Nusron kemudian langsung turun ke lapangan untuk membatalkan beberapa SHGB dan katanya sedang melakukan investigasi dan yang lain akan menyusul. Ini dibatalkan. Nah, ini kan akhirnya setelah polemik antara Kementerian Kelautan dengan TNI CQ, TNI AL itu beres gitu. Kemudian Menteri Kelautan bersedia juga membongkar. Itu kan kemudian mereka turun rame nih. Rakyat dukung rame-rame, nelayan turun bersama dengan pasukan TNI AL dan petugas kelautan melakukan pembongkaran. Bahkan pada waktu itu kan sejumlah tokoh politik juga ikut mendukung, salah satunya adalah Ketua Komisi 4 yakni Titik Soeharto. Ini putra dari mantan Presiden Soeharto yang juga mantan dari Pak Prabowo, mantan istri dari Pak Prabowo yang sekarang menjadi politisi Partai Gerindra. Jadi dukungan politiknya sangat kuat lah. Ini membuat kemudian ya Menteri Kelautan nggak berdaya dan akhirnya mau nggak mau dia ikut membongkar itu ya aparatnya. Tapi soal siapa pemiliknya kelihatannya Pak Trenggono masih terus mencoba melindungi. Yang juga terlihat bahwa siapa otaknya itu dilindungi oleh kekuasaan itu terlihat itu dari langkah dari aparat penegak hukum, boleh dari polisi, jaksa agung, bahkan KPK. Itu juga nggak segera turun gitu ya. Barulah kemudian kejaksaan itu menyatakan sempat memanggil Arsin, tapi pemanggilan itu nggak dilanjutkan dengan alasannya Arsin nggak datang dan kemudian ketika dia diminta untuk menyerahkan dokumen letter C juga nggak diserahkan. Jadi ini aneh banget, ini kejaksaan juga terkesan ogah-ogahan. Dan kemudian ketika polisi mulai melakukan penyelidikan ini berkaitan dengan dokumen palsu di pagar laut itu, jaksa menyatakan kemudian mundur, katanya memberi kesempatan supaya tidak overlapping dengan polisi. Kayaknya senang banget ini kejaksaan begitu tahu kepolisian masuk, ada alasan mereka untuk mundur gitu ya. Dan seperti kita ketahui kemudian setelah memeriksa sejumlah saksi 44 orang termasuk juga Arsin dan juga sekretaris desanya itu, polisi kemudian menetapkan 4 orang tersangka Arsin, terus kemudian sekretaris desa bersama dengan 2 orang notaris. Tapi ketika ditanya oleh wartawan bagaimana dengan aguan, polisi menyatakan bahwa mereka selama memeriksa 44 orang itu nggak ada saksi yang menyebut nama aguan. Ya jadi nggak ada dasarnya untuk memanggil aguan. Nah, udahlah kita sama-sama tahu lah itu kira-kira apa yang terjadi ya. Sampai kemudian Arsin jadi tersangka. Tiba-tiba ketika kasus itu ditangani oleh kepolisian itu Menteri ATR itu Nusron Wahid menyebut bahwa ada 193 SHGB yang diserahkan oleh pemiliknya secara sukarela dan minta dibatalkan. Siapa pemilik SHGB itu nggak dijelaskan. Ya tapi gampang kok ya kita membacanya siapa karena yang punya SHGB di situ terbanyak itu adalah 2 perusahaan, milik Aguan dan Antoni Salim gitu ya. Jadi pasti milik mereka lah yang diserahkan itu. Kita jadi curiga, kenapa kok diserahkan? Apakah ini bagian dari upaya mereka cuci tangan? Karena mereka kan selama ini mengaku bahwa mereka itu membeli SHGB itu dari rakyat. Padahal rakyat juga menyatakan bahwa mereka nggak pernah ngurus SHGB itu, bahkan nama mereka dicatut. Gitu loh. Jadi dari sini saja kita udah mulai curiga, wah ini mesti ada yang sedang cuci tangan dan bersih-bersih gitu. Nah belakangan muncul penjelasan dari Menteri ATR di media bahwa SHGB milik Pantai Indah Kapuk II, anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk II itu batal dicabut. Beritanya banyak sekali di media seperti itu.
Heboh banget itu ya. Saya juga terkaget-kaget ketika ada berita itu karena apa iya Nusron itu kemudian Menteri Nusron ini kemudian balik badan karena ditekan. Karena sejak awal kan dia yang paling gigih itu membongkar-bongkar kasus ini ya, termasuk menjelaskan soal SHGB dan SHM itu, dan ini bukan hanya yang terjadi di Tangerang tapi juga di Bekasi. Dia turun langsung ke lapangan dan banyak yang mendukung pada waktu itu terhadap Nusron. Tapi kalau kebelakangan kemudian dia membatalkan pencabutan dari SHGB milik Pantai Indah Kapuk 2, orang makin curiga saja dong ya gitu. Tapi belakangan kemudian Nusron Wahid membantah itu, bahwa itu dibatal dicabut, dan kemudian dia meluruskan informasi yang dianggap itu misinformasi gitu. Sekarang berita-berita di berbagai situs online menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar. Itu kata Nusron hari Ahad lalu ya, 23 Februari 2025. Terkait isu yang berkembang seputar sertifikat tanah khususnya hak guna bangunan di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang, Nusron menegaskan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan. Nah, ini kan sesuai dengan penjelasan Nusron sebelumnya yang menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 sertifikat hak milik, dengan total itu semuanya 280 sertifikat. Dan kemudian dari 280 sertifikat itu terdapat 58 sertifikat yang ada di dalam garis pantai dan 222 sertifikat di luar garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertifikat, kata Nusron. Dia juga menjelaskan masih terdapat 13 sertifikat SHGB lainnya yang sedang dalam proses penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuh lagi berada di luar garis pantai. Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB, pemiliknya sah. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan. Itu kata Nusron. Setelah Nusron menyatakan pernyataan itu, kan kemudian selang beberapa hari, dia menyatakan tanggal 23, kemudian tanggal 27-nya itu berlangsung rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan. Disitulah tiba-tiba Pak Trenggono itu membuat pernyataan yang sangat membagongkan gitu. Kenapa? Karena katanya Arsin itu bersama dengan penetapan 4 orang tersangka, Arsin bersama dengan stafnya itu menyatakan bersedia membayar denda yang dijatuhkan 48 miliar. Angkanya gede banget karena sebelumnya kan dinyatakan cuma 18 juta per kilometer. Kalau kali 30,16 kilometer itu hanya totalnya 700-an juta lah. Yang pada waktu itu buat orang juga bingung kok murah banget. Tapi kalau sekarang ini gede lah dendanya, dan ini oke lah mengingat bagaimana kerusakan yang terjadi dan kemudian juga upaya dari pemerintah mengerahkan pasukan TNI AL itu membongkarnya. Itu biayanya pasti gede. Kalau sampai 48 miliar, oke lah lumayan gitu. Tapi kok yang bayar Arsin itu loh yang nggak masuk akal. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka
ditemukanlah dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri, dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya, dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP, yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan, tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Penjelasan Menteri Kelautan ini jelas bikin bingung DPR. Kenapa kok kaya banget Arsin ini ya? Anggota dari Komisi 4 dari Nasdem, Rajif, mencatatkan keheranannya. Juga dari fraksi Golkar, Firman Subagio juga sempat mempertanyakan. Dan kepada wartawan, selesai rapat itu Firman Subagio menyampaikan kecurigaannya karena lokasi pagar laut itu kan berdekatan, bahkan saat beririsan dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Saya sebagai anggota Komisi 4 tidak puas dengan jawaban Menteri. Menteri terkesan masih menutup-nutupi. Ada apa, kata Pak Firman ini setelah rapat kerja ya. Ini jelas bukan hanya Pak Firman yang bertanya-tanya. Menyikapi pernyataan dan sikap dari Menteri Kelautan yang membingungkan itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, bahwa ini kasus pagar laut ini menjadi skandal paling memalukan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono. Dan Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai Trenggono tak becus dan gagal melindungi nelayan.